Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa Engkau Allah kami yang memberkati kami. Kami bersyukur padamu buat kasih setiamu yang tercurah di dalam hidup kami. Sekarang Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita, pimpin kami. Bapa, kami berdoa untuk hambamu, pemimpin pujian. Bapa, mengurapi hambamu dengan roh kudusmu, kuasai hambamu, berkati hambamu dengan roh puji-pujian untuk membawa kami sukacita. Bapa, kami berdoa untuk hambamu yang membawa firman. Bapa, mengurapi hambamu dengan kuasamu dari surga. Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami mohon Bapa yang memimpin, Bapa yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pagi ini di dalam ibadah online. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepadanya karena Tuhan telah memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan yang datang dari surga. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita sembah Allah kita. Saat kita masuk ke hadirat-Nya, kita puji, kita muliakan Allah kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan
melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa-Mu Yesus, kami terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu penyembuh, kuasa-Mu pemulih, kuasa-Mu yang besar. Haleluya, sembah sujud kepada-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, syukur, haleluya. Terima kasih Bapa, kami datang ke bait-Mu, kami rindu Engkau Bapa, kami ingin menyembah Engkau Bapa saat ini, karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan, Allah yang layak kami muliakan. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Setiap yang percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya, tentunya diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita saatnya berkumpul bersatu, kita sembah Allah kita tinggikan Allah kita. Mari kita sorak-sorai bersama, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri
bersatu dari Islam, suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus yang Allah kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Allah, walau kita harus berjalan di lembah kekelaman, perlindungan Tuhan selalu ada. Pertolongan Tuhan yang ajaib selalu nyata, dan itu dapat kita nikmati di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita rasakan kenyamanan bersama Allah kita, Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Hidup mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Engkau
Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pencinta ibadah online. Ya, di situasi dan kondisi sekarang ini yaitu situasi new normal, kita harus benar-benar mengikuti 5M yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu instruksi pemerintah. Yang pertama yaitu jangan lupa kita selalu kemana-mana harus memakai masker. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, dimanapun kita pergi dan kita berada, kita harus mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya. Yang mengalir agar supaya kita selalu bersih dan terhindar dari segala virus apapun. Yang ketiga, jangan lupa kita menjaga jarak ya. Dan kemudian yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir yaitu kita mengurangi mobilitas ya, agar supaya kita sehat, keluarga kita sehat, dan bangsa kita terbebas dari COVID-19. Demikianlah, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat untuk menikmati ibadah online bagi Bapak Ibu Saudara yang masih mencintai ibadah online dengan GBS Haleluya Palur. Juga selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur yang tadi kita bersama-sama telah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini kami satukan hati, kami satukan pikiran, kami buka iman percaya kami untuk belajar tentang firman-Mu. Maka Tuhan, berbicaralah, sehingga firman-Mu menjadi bekal bagi kami dalam menghadapi kehidupan di dalam dunia ini, dan firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menghadapi segalanya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakan Injil-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Daud. Daud yang berawal dari seorang gembala, tetapi Tuhan melihat kehebatan yang ada di dalam diri Daud. Akhirnya Daud diurapi menjadi raja di Israel. Dan Daud sebagai raja yang sangat besar, dia mampu untuk meluaskan daerah-daerah sehingga menjadi daerah jajahan dari kerajaan Israel. Sehingga nama Daud sangat ditakuti oleh kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitarnya. Daud, kalau kita belajar, adalah seorang yang unik. Dia disayang Allah, dia punya kerajaan yang besar, tapi kehidupannya tidak pernah lepas dari berbagai macam kesulitan. Dia dikejar-kejar oleh orang Filistin, dia dikejar-kejar oleh tentara-tentara yang lain, bahkan dia dikejar oleh anaknya yang bernama Absalom. Tapi bagaimana keadaan kehidupan Daud? Dalam pengejaran, Daud masih menikmati kenyamanan dan keamanan karena dia percaya kepada Tuhan. Keunikan ini loh yang harus kita pelajari. Tuhan mengizinkan Daud untuk menulis kitab yang sangat terkenal, namanya Kitab Mazmur, yang isinya sebagian besar adalah resep kehidupan. Bagaimana cara menghadapi hidup agar tetap tenang, agar tetap nyaman,
agar tetap hidup menikmati karunia Allah. Di antaranya Mazmur 23, Daud menuliskan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hebat bukan? Kalau kita lanjutkan, bahkan di depan lawannya pun Tuhan menyuapi, memberi makanan di depan lawannya. Kenapa? Karena dia melihat hebatnya Tuhan. Dia menggunakan hebatnya Tuhan di dalam setiap perjalanan hidupnya. Nah, di dalam Mazmur yang ditulis itu juga Mazmur yang sangat unik. Ya, Mazmur yang sangat unik. Karena dari sekian tulisan itu ada Mazmur yang memiliki ayat yang terpanjang. Mazmur 119. Dan memiliki ayat yang terpendek. Mazmur 117. Kita akan amati yang lebih unik lagi, Mazmur 118. Ayat yang ke-8. Ayat ini berada di tengah di antara 31.171 ayat yang ada di Alkitab. Mazmur 118 ayat 8 ini di tengah-tengahnya. Yang bunyinya demikian, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Ayatnya tidak panjang, ayatnya gampang dihafal. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kalau yang nulis ini bukan Daud, mungkin saya tidak percaya. Tetapi karena ini tulisan Daud, yang tadi di awal saya sudah katakan, bahwa Daud itu tidak pernah lepas dari berbagai macam kesulitan hidup. Berbagai macam pergumulan dia miliki. Berbagai macam kesulitan dia pernah alami. Tetapi di tengah kesulitan itu Daud selalu mengatakan, Daud selalu menuliskan bahwa hanya Tuhan yang menjadi andalannya. Di tengah kesulitan dia pernah menuliskan, mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kesulitan boleh terjadi, sakit penyakit boleh terjadi, kekurangan boleh terjadi, tetapi ditutup semuanya itu dengan satu iman, dengan satu kepercayaan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dengan kata lain, Daud kepengin kalau kita mengatakan saya orang percaya, kalau kita mengatakan saya orang Kristen, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Tuhan adalah segalanya bagi Daud. Dan kepengennya Daud, Tuhan adalah segalanya bagi kita. Tidak hanya itu saja, Daud juga mengatakan bahwa firman Tuhan itu harus kita hargai, firman Tuhan itu harus kita jadikan landasan dalam hidup. Bagaimanapun model kehidupannya, kita harus berlandaskan firman Tuhan. Mazmur 119 mengatakan bahwa firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Daud kepingin mengangkat yang namanya firman Tuhan, yang namanya Alkitab. Itu merupakan jawaban-jawaban dari setiap perjalanan hidup kita. Selama kita berani menggunakan firman Tuhan yang tanpa tawar-menawar,
selama kita menghargai firman Tuhan yang tanpa kita ragukan, maka firman itu akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Berlindung artinya menggunakan. Berlindung artinya menggunakan landasan utama. Apakah hanya Daud yang lepas kesulitan karena firman Tuhan? Tidak. Abraham mengatakan dalam kitab Roma, walaupun untuk berharap sudah tidak ada, tetapi Abraham tetap percaya bahwa dia akan dijadikan bangsa yang besar oleh Allah. Padahal harapan sudah tidak ada. Di dalam kitab Roma tertulis, Sadrah, Mesah, Abednego, dia ditangkap karena Sadrah, Mesah, Abednego tidak mau menyembah patung. Lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Manusia mengatakan, kalau kamu tidak mau menyembah patung, jelas di depanmu itu sudah ada lautan api, dapur api. Tetapi Sadrah, Mesah, Abednego dia mengatakan, walaupun andai kata, bukan walaupun, andai kata Tuhanku tidak dapat menyelamatkan aku dari dapur api itu, aku lebih rela mati di dalam dapur api. Apakah tentara-tentara tidak menangkap? Ditangkap, dimasukkan dapur api. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah dapur api itu bukan 3 orang yang berjalan-jalan di tengah dapur api. Ada 4 orang yang berjalan. Sadrah, Mesah, Abednego berani mengandalkan firman Tuhan, berani mengandalkan kepercayaannya pada Allah, dan Allah memberikan keselamatan kepada dia. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan hebatnya Allah. Musa dikejar oleh orang Mesir dengan tentaranya, depannya laut. Apa kata Tuhan? Apa yang kau pegang, Musa? Tongkat Tuhan. Pukulkan tongkatmu. Dan laut itu terbelah. Bukan karena hebatnya Musa, tetapi karena hebatnya firman Tuhan yang dilakukan oleh Musa. Bahkan dalam perjanjian baru juga ditulis bahwa anak perwira yang sakit, bahkan anak perwira itu sudah menjadi mati, tetapi Yesus singgah ke rumah perwira itu dan anaknya bangkit. Padahal perwira itu mengatakan, Tuhan, tidak usah repot Tuhan, tidak usah datang ke rumah saya, Tuhan cukup ngomong, saya percaya kok. Nah, bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Ini merupakan tantangan bagi kita. Tantangan bagi kehidupan kita yang saat ini pergumulan terjadi, ketakutan melanda, dan berbagai macam keadaan tidak menyenangkan. Beranikah kita berpegang pada perkataan Daud yang mengatakan lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia? Tantangan ini loh. Apakah firman Tuhan itu masih ya dan amin dalam kehidupan kita? Tinggal mampukah kita menghidupi firman Tuhan yang ya dan amin di dalam kehidupan kita? Kita hidupkan dengan iman, kita hidupkan dengan kepercayaan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita, melainkan pertolongan-pertolongannya yang ajaib
selalu ada pada kita. Jangan lupakan firman Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan dari hari ke hari. Jangan lupa baca Alkitab, karena Alkitab itulah pedoman dalam kehidupan kita. Kalau kita kepengen hidup aman dan nyaman. Firman Tuhan merupakan makanan yang memberikan kekuatan pada kita. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita pada ayat-ayat yang menjadi resep kehidupan kita. Yang namanya resep, itu kalau kita sehat, resep itu tidak terpakai. Tetapi begitu kita sakit, kalau kita hafal resepnya, maka sakit penyakit itu akan lenyap. Resep itu adalah bagaimana caranya membuat makanan, urut-urutannya. Kalau kita hafal dan selalu praktek untuk membuat makanan, maka makanan yang kita siapkan akan menjadi makanan yang nikmat, karena resepnya kita miliki. Untuk hidup aman, untuk hidup nyaman, untuk hidup yang selalu menikmati gelombang-gelombang yang besar tetapi menikmati aman dan nyaman, hanya satu: percaya. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Resep ini diletakkan di paling tengah. Tuhan kepingin resep ini kita letakkan di paling tengah dalam hidup kita, yaitu di hati kita, yang mengatakan lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada manusia. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Bapa, berikan keberanian pada kami untuk praktek firman-Mu yang mengatakan lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada manusia. Agar resep ini Tuhan menjiwai kami. Agar resep ini Tuhan memberikan warna yang luar biasa dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dan ajari kami berani. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah online pada hari ini, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, di zaman new normal ini kita harus tertib, kita harus terus-menerus menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa, yang pertama pakai masker, yang kedua jaga jarak, yang ketiga cuci tangan di tempat air yang mengalir dengan sabun, yang keempat jauhi kerumunan, dan yang kelima, mobilitas dikurangi. Hati-hati ya. New normal. Kita harus protokol kesehatan dijaga dengan baik. Yang kedua, peserta ibadah online yang belum subscribe, tolong dong di-subscribe. Yang belum like, tolong di-like. Yang belum share, tolong di-share. Dan juga tolong diberi komentar, supaya menjadi evaluasi bagi kami. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong mendoakan kami. Mendoakan cuaca, karena kami sering mengadakan ibadah online di alam terbuka. Mendoakan para penonton yang datang, yang lewat, supaya mereka kena dengan firman Tuhan. Doakan pula alat-alat supaya tidak rusak, tidak ngadat. Doakan para kru supaya kru tetap sehat, semangat melayani ibadah online. Jadi sekali lagi, jangan lupa loh ya, untuk like, untuk share, dan juga untuk komentar.
Mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita akhiri dengan berdoa. Kami ucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau sudah menjaga kami ya Tuhan. Engkau sudah melindungi kami. Engkau juga sudah memberkati dalam pergumulan kami ya Bapa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami berdoa buat hamba-Mu Bapa. Dalam setiap langkah di dalam mencari jiwa-jiwa Bapa, dalam memberikan semangat kepada jemaat-Mu Bapa. Tuhan berkati Bapa dalam setiap kesehatannya Bapa. Tuhan berkati dalam pergumulan rumah tangganya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, hari ini ya Bapa, Engkau sudah lawati kami semuanya Bapa. Engkau sudah menghapus segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan berkati, jauhkanlah bangsa dan negara kami dari segala macam mara bahaya Bapa. Dari bencana alam, dari banjir, dari gempa bumi, Tuhan jauhkan Bapa. Tuhan berkati juga Bapa, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Menteri, sampai tingkat ke bawah, tingkat RT Bapa. Tuhan berkati dalam setiap pergumulannya Bapa. Tuhan berkati setiap langkah dalam kepemimpinannya ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, dalam situasi pandemi ini Bapa, kami yakin Bapa, Engkau sudah menolong, memberkati jiwa-jiwamu ya Bapa, yang percaya dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya bahwa pandemi ini Tuhan selalu hancurkan sekecil-kecilnya Bapa, sehingga pandemi dalam setiap kami melangkah untuk berdoa, untuk menyembah-Mu Bapa. Kami yakin Bapa, tidak ada tantangan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Bapa, pandemi akan dihancurkan sedikit demi sedikit Bapa. Kami percaya dan kami akan terus melangkah untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semuanya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah berkati ibadah online kami. Engkau telah bagikan firman-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan para peserta, sehingga mereka lebih menghargai firman-Mu, lebih menghargai Engkau daripada percaya pada kata orang. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan jamahan-Mu. Kami berdoa untuk Sieni, Engkau jamah Tuhan, sehingga batu empedunya Engkau hancurkan dan Engkau sembuhkan. Engkau jamah Pak Hinanto Tuhan, sehingga Pak Hinanto Engkau berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, agar Pak Hinanto dapat bersama dengan kami memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau juga jamah Ibu Suheni yang kadar gulanya tinggi. Kiranya Tuhan juga jamah sehingga Ibu Suheni disembuhkan. Engkau juga berkati Tuhan Octavianus Hendrawijaya yang saat ini membutuhkan organ-organ tubuh yang baru. Kami sangat berharap padamu Tuhan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu juga Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah menikmati organ tubuh yang baru, dan Engkau dapat berbicara dengan baik, Engkau dapat berdiri dengan baik, dan Engkau siap untuk menjadi pekabar Injil kemanapun Engkau berada. Kami juga berdoa untuk Pak Budi Tuhan yang kakinya patah. Kiranya Tuhan juga jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Pak Sarjono Tuhan yang stroke. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk untuk Ibu Sarjono, Kau juga jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Lili yang sakit jantung Tuhan. Engkau jamah, Engkau pulihkan, sehingga Lili dapat bersaksi tentang hebatnya Yesus yang ada di dalam hidupnya. Engkau jamah Pak Paulus Sugito. Kiranya Tuhan pulihkan dengan sempurna, sehingga dapat jalan dengan baik, dapat memuji Engkau dan aktif melayani Engkau. Kau jamah Ibu Sriono, agar Ibu Sriono juga sembuh dari segala penyakitnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Salami Tuhan yang migrain. Kiranya Tuhan juga jamah, sehingga penyakit migrainnya disembuhkan. Minggu besok dapat berkumpul bersama dengan kami.
Kami juga berdoa untuk Ibu Ratmi Tuhan, yang lututnya sakit. Engkau juga jamah dengan kesembuhan yang sempurna, sehingga Ibu Ratmi boleh berjalan ke gereja, menikmati indahnya bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Rukiah yang sakit kakinya. Kami berdoa Tuhan untuk Herning yang saat ini berada di rumah sakit. Tolong Tuhan Ibu Rukiah dan Herning jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk Peter. Kami berdoa untuk Pak Murjito. Kami berdoa untuk Ibu Ningrum. Kiranya Tuhan juga jamah. Biar dengan jamahan-Mu mereka disembuhkan. Kami berdoa untuk Heni dan Kania. Kami berdoa untuk Ibu Wagini. Kami berdoa untuk Agus Rahmadi. Kami berdoa untuk Karmila. Kiranya Tuhan jamah dengan urapan kuasa-Mu sehingga mereka sembuh dan mereka boleh bersaksi. Saat ini kami masih satukan hati Tuhan, berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warno, Pak Warto, Pak Doner, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Esbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, Mbah Darto. Jamah Tuhan. Iman percaya mereka Kau tumbuhkan. Bahkan mereka supaya mereka sadar bahwa mereka telah dijamah oleh Yesus. Mereka telah memiliki kesembuhan. Ajari mereka berani untuk berjalan dengan imannya. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati doa-doa syafaat kami, Kau telah menjawabnya, dan Engkau telah memulihkan saudara-saudara kami. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.